Jangan TV baca kurang ya. Ah, waduh motor. Itu motor bener bos. Motor. Oh, masih hangat kayaknya Pak Haji. Panas lah. Badannya lah udah ini. Udah parah badannya lah. Udah umur belum? Hah? Si muda. Apa lo? Ya, Mbak. enaknya lo lah. Baru ke 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Barang-barang yang cepat laku di toko kita. Kalau buat naikin omset itu kita bisa dari ini ya, barang-barang cepat ini. Itu untuk menaikkan omset. Bahkan saya juga ini barang-barang ini, terus kayak makanan box kayak gini, ini semenjak saya jualan di sini aja. Waktu toko saya masih di dalam pasar, waktu dulu sebelum pindah ke sini tuh saya belum jualan kayak ginian. Semenjak pindah ke sini saya udah mulai jualan ginian, kayak dari Garuda, terus OT, 2 kelinci sama nabati itu udah mulai jualan. Terus barang-barang dari Indomarko sama barang-barang dari Wing, tapi nggak bisa ngelengkapin, cuma seadanya aja. Jadi lumayan barang-barang rencengan seperti ini untuk nambah omset itu lumayan bagus. Sebenarnya ini barang-barang laku semua, termasuk juga kapal api, itu lakunya kencang kalau untuk minuman. Terus lagi kayak godai mochaccino, Indomie, terus persabunan itu yang barang laku setiap hari, gula, terigu, minyak, telur kalau bagi teman-teman yang jual telur. Kalau saya terus lagi kayak minuman kaleng itu juga laku. Terus saya juga siapin kayak minuman rencengan, banyak di depan saya siapin minuman rencengan. Itu kadang-kadang kalau lagi kebetulan dekat sama toko saya itu ada kolam renang, dan saya jualan itu kebetulan laku, apalagi Sabtu Minggu itu lumayan. Kayak air mineral misalnya Aqua, terus Sanqua kalau di saya. Terus ada lagi kayak pop mie, cuma yang paling kencang yaitu rokok. Untuk rokok modalnya besar ya, kalau kita baru merintis untuk nyiapin rokok itu agak susah, kecuali toko-toko udah lama. Ini seperti kapal api ini nih, ini baru masuk Sabtu kemarin. Padahal itu kan belum lama saya pernah upload ya. Untuk kapal api ini kita masuknya ada yang 200 karton, ada yang 100 karton. Dan ini kemarin masuk lagi 200 karton langsung dari salesnya. Alhamdulillah udah tinggal stok segitu. Tapi untuk minggu ini kita nggak pesan dulu. Kita nunggu minggu besok. Dan itu kita kebetulan dapat harganya di 132.500. Ada potongan ataupun ada target yang dikasihkan sama kita kemarin, minggu kemarin. Terus kalau untuk pemula yang baru coba-coba buka usaha sembako, itu harus sering-sering nanya harga ke agennya ataupun ke tempat biasa teman-teman belanja. Misalnya kayak minggu ini kita belanja apa gitu, tanyakan saja ke agennya ada barang yang naik apa untuk minggu ini kan gitu, nanti dikasih tahu kok. Terus untuk awal-awal buka toko itu jangan stok barang terlalu banyak-banyak ya, stok sepantasnya aja. Nih bumbu-bumbu rencengan kayak gini juga di kita laku. Ini dibikin sama orang, isinya 10 piece, kita jualnya 4.000. Ini kita modalnya 3.500, kita jual 4.000.
kita dapat untung gope, yang jualannya dapat untung 1000 buat ongkos jual, lumayan. Ini juga sekarang kita udah ngadain sedap cup, saya jual 4.500 per ininya. Kalau dusan dia jatuhnya lebih murah. Terus untuk Indomie goreng sekarang kita udah jual per 10-nya 28.000. Kalau yang kuahnya mau ayam bawang, soto itu per 10-nya 27.000. Sarimi juga sama. Sedap kuah ngikutin harga Indomie kuah. Kalau sedap goreng itu ngikutin harga Indomie goreng. Itu cara nentuin harga. Kalau di kita ini per 5, per 10 sama 1 itu harga beda. Jadi kalau 5 biji ke atas harga grosir, kalau satuan harga eceran, kalau kartonan itu beda lagi, itu harga kartonan. Misalnya kayak apa ya, kayak ekonomi yang 2000 misalnya, itu per satunya kan 2000. Kalau per 5 itu jatuhnya 1800 modalnya. Kalau per dus lain lagi, itu 52.000 kalau nggak salah sekartusnya. Itu beda-beda. Itu cara nentuin harga. Kalau di toko semi grosir itu saya nentuinnya seperti itu. Kalau orang beli satuan itu saya anggap buat pakai sendiri. Kalau orang beli 5 itu saya anggap buat jualan, walaupun dia pakai sendiri. Misalnya dia beli Indomie 5, terus beli Mama Lem 5, terus ekonominya 5, itu harga grosir semua yang dia dapat. Kalau beli satuannya itu harganya kayak ngepas-ngepas gitu, misalnya grosirannya 1.800, untuk harga satuannya 2.000 gitu, ngepasin. Karena kita nggak mungkin jual harga kayak 1.800, 1.600 misalnya, kan ganjil ya, susah. Makanya kita jualnya di harga eceran itu ya ngepas-ngepasin. Kalau misalnya rokok untuk grosirnya taruhlah Sempurna Mil misalnya 26.100, itu kalau kita buat ngecer, orang beli cuma sebungkus, itu kita jual 27.000 kayak gitu ya. Kurang lebihnya kalau netepin harga di toko sembako itu ya seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Cuma tergantung masing-masing toko juga. Ada juga toko jual kayak Sempurna Mil misalnya jual 26.100 ya untuk grosirnya, dia bisa jadi jualnya 26.500. Itu kan terserah mereka. Kalau saya enggak. Maksudnya karena di dekat-dekat saya ini kan ada yang ngecer rokok juga ya, terus ada lagi yang ya intinya toko-toko kecil lah, cuma warung, terus kadang belanjanya juga di kita gitu, biar mereka itu gimana juga bisa hidup, bisa tetap jualan. Makanya kita kalau orang beli satuan itu kita bedakan harganya, supaya di toko-toko mereka juga laku gitu. Dan kasihan juga kan kalau mereka dengan adanya kita, mereka itu omsetnya kurang gitu. Apalagi biasanya laku satu hari 1 juta jadi 500.000, terus ada barang-barang yang nggak laku, kan kasihan mereka juga. Makanya kita nggak terlalu fokus ke pemakai ataupun pengguna langsung, kita itu lebih fokus ke warung gitu. Jadi untuk warung kita itu masih ada kayak, kalau kemahalan kita bisa turunin gitu harganya, biar mereka bisa lancar juga. Kalau kita dalam satu karton itu kan banyak sekarang yang barang-barang saya juga dapat dari luar ya, lebih murah, itu ada juga yang saya kurangin harganya. Kecuali barang-barang tertentu memang saya ikutin harga lama aja. Misalnya harga lama 130 penjualannya, ada yang nawarin ke saya tuh harga baru, ataupun orang nawarin ke saya itu bukan harga baru tapi kayak orang butuh gitu ya, butuh uang misalnya, entah dia buat bayar giro, entah buat nutup apa gitu, kekurangan uang. Dan dia toko-toko besar biasanya kayak gitu, menjual harga murah ataupun menjual barang dengan
harga di bawah harga pasaran. Itu saya tetap jual harga pasaran karena minggu besoknya kita belum tentu dapat, terus minggu besoknya toko itu juga belum tentu butuh gitu. Itu banyak sebenarnya. Itu kalau di saya ini sebutannya sales freelance. Itu banyak banget sekarang sales freelance. Jadi sales freelance itu ya bisa kita bilang itu kayak toko saya menjualkan barang ke toko lain ya. Ya terserah sayanya gitu. Kadang saya jual harga murah karena saya butuh uang. Itu istilahnya nggak ada sangkut pautnya sama kantor. Karena itu bisa dibilang barang pribadi. Beda dengan sales distributor kan. Kalau distributor itu kan dia harganya dari kantor. Jadi harga dari kantor itu misalnya 30.000 ya, dia harus nawarin ke toko di harga 30. Kalau misalnya dia nawarin di harga 28 apa 27 gitu, nah itu dia harus nombok sendiri karena nanti pas fakturnya datang tetap di harga 30, karena yang nentuin harga itu di kantor mereka. Jadi mereka ada adminnya. Jadi sales itu hanya membawa pulang orderan ataupun membawa uang tagihan ke kantornya. Di sana mereka store ke adminnya, ada di bagian admin gitu. Beda dengan kita, kalau kita di toko kan bebas, dan kita juga nggak punya sales. Terus trader ya hidupnya sama persis kayak kita, cuma mereka ada yang tidak punya toko. Itu trader yang tidak punya toko itu mereka setiap hari itu nyari barang ataupun nawarin barang dulu, baru ntar dia nyari gitu. Dan mereka biasanya juga nyarinya di toko-toko yang jualannya lebih murah, agar mereka itu bisa masukin ke toko-toko seperti kita atau ke toko-toko yang di bawah kita gitu. Dan enaknya lagi seperti saya, walaupun belanja ke trader, walaupun belanja ke sales, barang tetap dikirim, karena saya nggak mau barang dijemput. Saya mau terima di toko, bayar di toko. Kalaupun sales ya, kalau sales kan di kita sekarang udah kebanyakan yang tempo ya, jadi minggu ini dikirim, bayarnya minggu depannya atau 2 minggu sekali gitu. Ya kurang lebihnya begitulah. Buat sahabat sembako semuanya, semoga usaha kalian lancar-lancar, dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Mursal Sembako. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.